Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walakum tafaddal qalidal qalbi lang faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza jamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal bistu tamim makarimal akhlaq. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan rasa syukur kita ke Zat Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan Islam. Tidak ada lain selain Allah SWT yang berhak kita puja dan sembah. Puji syukur hanya untuk Allah SWT. Lalu salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan ke junjungan alam, pewaris peradaban dan Rasul kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'at, lalu kita selaku umatnya, dan semoga kita diakui dan dianggap sebagai umatnya di yaumul kiamah nanti dan mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita ke pembahasan lebih lanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ridha Haspian Indrawan dari Ilmu Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia, dengan NIM 1701300. Nah, video ini semata-mata dibuat hanya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Tafsir Tarbawi yang diampu oleh Dr. Andes Cucus Rahman dan Pak Kiai Aam Abdul Salam, di mana beliau ini merupakan pengampu dari mata kuliah Tafsir Tarbawi. Tafsir Tarbawi ini kalau teman-teman kurang tahu, maaf maksudnya. Nah, Tafsir Tarbawi ini saya coba kenalkan terlebih dahulu. Tafsir Tarbawi ini adalah mata kuliah tafsir ayat Al-Quran, tapi hanya mengerucut pada ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pendidikan. Entah apapun itu yang berhubungan pendidikan, secara umum itu digali dan ditelaah dalam sudut pandang ayat Al-Quran, tentunya dengan tafsir-tafsir. Dalam video kali ini saya akan mencoba membahas ataupun memaparkan ilmu ataupun pengetahuan yang pernah saya dapatkan dari mata kuliah ini. Sebenarnya banyak yang dibahas oleh mata kuliah ini, tapi kali ini kita akan membahas manajemen pendidikan Islam. Nah, pertama kita harus paham terlebih dahulu apa itu manajemen pendidikan Islam. Nah, secara umum manajemen pendidikan Islam ini merupakan sebuah usaha sadar mengolah sumber daya pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Itu secara umumnya pengertian dari manajemen pendidikan Islam. Nah, kali ini kita akan membahas ataupun kita akan gali dengan sudut pandang ayat Al-Quran. Nah, tadi saya sudah saya bacakan Quran suratnya, yaitu Quran surat Al-Imran 159 yang tadi sudah saya bacakan di awal mukadimah, tapi kita bacakan ulang dan teman-teman supaya lebih enak ataupun lebih tersinkronkan pembahasan kita, coba kita baca bersama-sama. Saya juga memegang Al-Quran, teman-teman bisa langsung memegang Al-Quran dan membaca Quran surat Al-Imran 159. Kita baca terlebih dahulu supaya mendapatkan keberkahan di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walakum tafaddal ghalidal qalbi lang faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr
Faiza zamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang mempunyai arti, maka berkat rahmat Allah lah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ayat ini itu berhubungan dengan manajemen pendidikan Islam, karena dalam ayat ini itu menjelaskan prinsip dasar dalam mengelola ataupun prinsip dasar dalam memanajemen, tentunya dengan manajemen pendidikan. Ya, dalam huruf pertama aja kita sudah bisa pahami Fabima rahmatim, karena berkat rahmat Allah kita bersikap lintah-lahum, bersikap lemah lembut. Nah, artinya dalam manajemen pendidikan Islam ini kita harus bersikap lemah lembut terhadap siapapun yang berhubungan dengan kita dalam pengelolaan manajemen atau dalam manage itu. Jadi teman-teman semua, langkah baiknya dan sangatlah penting sifat ataupun prinsip lemah lembut, apalagi kita sebagai pemimpin dalam pengelolaan tersebut. Dan sejatinya Allah lah yang memberikan kita kemudahan ataupun yang memberikan kita sifat lemah lembut tersebut. Maka kembalikan lagi kepada Allah SWT yang membolak-balikan hati kita. Lemah lembut ini, sifat ataupun prinsip lemah lembut ini sangat berpengaruh terhadap situasi dan kondisi lingkungan pendidikan. Nah, untuk penerapannya kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita menghadapi seseorang ataupun siapapun itu. Misalnya dalam menghadapi guru, dalam menghadapi murid yang bandel ataupun murid yang biasa, menghadapi pekerja-pekerja TU atau segala yang berhubungan dengan pendidikan ini, tanamkan sifat lemah lembut terhadap mereka. Karena dengan menanamkan sifat lemah lembut, orang akan respect pada kita dan tujuan pendidikan akan mudah untuk terwujud. Nah, itu penting banget yang namanya prinsip ataupun nilai lemah lembut terhadap pendidikan dalam memanage, maksud saya dalam memanage pendidikan. Kita terus berusaha dan terus berdoa agar senantiasa ada dalam koridor kebaikan dan terus bersifat ataupun bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Nah, apabila kita tidak menanamkan sifat ataupun sikap lemah lembut terhadap seseorang ataupun yang berhadapan dengan kita, maka tentu mereka akan menjauhkan kita. Nah, dalam memanage pun seperti itu. Apabila kita memanagenya tidak baik, dengan tidak adanya sifat atau sikap dari lemah lembut ini, hasil dari manajemen itu akan terhambat, bahkan akan rusak gitu. Ya, bagaimana mau baik kalau misalnya orang malah menjauh terhadap kita gitu. Nah, ini penting dalam pengelolaan, dalam memusyawarahkan, dalam memanage pendidikan tersebut. Lemah lembut ini merupakan prinsip, bahkan jadi akar dalam semua proses pendidikan. Dalam perencanaan, dalam komponen-komponen pendidikan, sifat ini harus terus tertanam. Karena pendidikan sejatinya timbul karena adanya kasih sayang seseorang terhadap seseorang gitu, sehingga menciptakan atau mewujudkan manusia yang lebih baik lagi dengan adanya pendidikan tersebut. Semua hal yang berhubungan dengan manajerial secara utuh itu harus merujuk kepada sifat ataupun prinsip rohmah ini. Cara pandang dalam pendidikan itu harus berdasarkan sifat rohmah ini ataupun sifat lemah lembut ini, sifat kasih sayang terhadap seseorang, sifat kasih sayang terhadap sesama, menjadi substansinya menjadikan seseorang yang lebih baik lagi. Itu mungkin sifat rohmah, sifat dasar yang harus kita tanamkan terlebih dahulu dalam mengelola. Lalu dalam ayat selanjutnya, karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Nah, ketika kita mempunyai sifat lemah lembut terhadap seseorang, maka
bakal timbul rasa pemaaf dari diri kita sendiri. Karena dengan memaafkan, seseorang akan mampu menjadi lebih baik lagi. Lalu bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Nah, ini penting dalam pengelolaan, yaitu bermusyawarah. Bermusyawarah merupakan salah satu sunatullah yang Rasulullah ajarkan terhadap para umatnya dengan para sahabatnya. Rasulullah saling bermusyawarah. Ini penting untuk kita amalkan musyawarah ini dengan sebaik mungkin. Nah, ini merupakan prinsip terakhir dalam pengelolaan ataupun manajerial. Sifat bertawakal atau ketergantungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang sudah kita rencanakan dalam proses pendidikan ataupun evaluasi yang nantinya akan kita hadapi, kita serahkan ataupun tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang menentukan segala urusan kita. Jadi kemungkinan kita hanya bisa bersyariat kepadanya, kita hanya bisa berusaha merencanakan apapun yang kita bisa, dan Allah lah yang menentukan urusan kita tersebut. Kita kembali lagi kepada sikap lemah lembut ataupun rahmah yang menjadi inti dari pembahasan kita kali ini dan menjadi inti dalam pengelolaan pendidikan. Sifat ini harus ada dalam membangun manajerial yang utuh dalam mekanisme pengelolaan pendidikan Islam. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan video ini mendapatkan kebaikan, kita semua mendapatkan kebaikan, ataupun dengan video ini ada manfaatnya untuk kita semua, khususnya untuk saya pribadi. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam rahmatnya dan kita selalu ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Saya Rida Haspian, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.